Shalom saudaraku, terima kasih sudah hadir untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudara, ada orang-orang tertentu yang begitu sulit untuk memahami, untuk mengerti mengenai ajaran Yesus, yaitu ajaran kasih. Mereka ini bukan orang yang bodoh, saudaraku, ya, bukan bodoh, tetapi justru karena di dalam hati orang itu telah terkandung kebencian. Bagaimana mungkin ajaran kasih dapat dipahami oleh orang yang di dalam hatinya memiliki kebencian? Karena kasih dan kebencian adalah dua hal yang bertolak belakang. Ya, kasih itu bertolak belakang dengan kebencian. Kalau kasih itu sumbernya dari Allah, maka kebencian itu sumbernya dari iblis. Tidak akan mungkin iblis mengajari untuk memahami kasihnya Yesus. Dia ingin mengajari orang untuk membenci ajaran kasih itu. Saya berikan satu ayat, saudaraku. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Perhatikan baik-baik ini, saudaraku. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tidak mengasihi saja, saudaraku, belum kebencian. Firman Tuhan ini menegaskan orang itu tidak mengenal Allah. Ya, barang siapa tidak mengasihi, tidak dikatakan membenci, tapi tidak mengasihi. Hanya tidak mengasihi saja, orang itu oleh firman Tuhan ini sudah ditegaskan ia tidak mengenal Allah. Apalagi jika di dalam hati orang itu terkandung kebencian. Sejak kecil didoktrinasi untuk memiliki kebencian hatinya terhadap segolongan orang atau kelompok orang, ya, atau sesuatu hal tertentu harus benci. Orang yang di dalam hatinya itu terkandung kebencian tidak akan pernah dapat memahami ajaran kasihnya Yesus. Sorry to say, maaf saya katakan ini. Itulah sebabnya ketika ada beberapa orang mengomentari video yang kami buat, dari kata-katanya sudah terbaca orang ini memiliki kandungan kebencian di dalam hatinya. Karena dia memulai kalimatnya itu dengan memaki, saudara. Ya kan, memaki. Maaf, saya tiru saja ya. Misalnya mengatakan bodoh, tolol, dan ada juga yang lebih kasar dari itu, saudara. Nah, dari situ kami sudah tidak ada respek untuk menjawab. Kenapa? Karena orang ini di dalam hatinya sudah mengandung kebencian. Dia bodoh, tapi kebencian. Kami lebih bersemangat menerangkan kepada orang bodoh tetapi hatinya baik, daripada orang itu memiliki intelijensi tinggi, artinya orang ini mempunyai kecerdasan, tetapi di dalam batinnya, di dalam hatinya itu terkandung kebencian. Orang seperti ini sampai kiamat, saudaraku, tidak akan dapat memahami kasihnya Yesus. Karena kasih itu sangat bertolak belakang dengan kebencian. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, 1 Yohanes 4 ayat 8. Sebab Allah adalah kasih. Ya. Jadi kasih ini bersumbernya dari Allah. Lalu datang dari mana kebencian itu? Hanya ada dua penguasa. Satu adalah Allah Bapa yang di surga, dan satunya lagi adalah iblis. Kalau Allah
Bapa yang di sorga mengajarkan kasih, maka kebencian pastinya kan oleh iblis. Karena kebencian tidak mungkin diajarkan oleh yang bukan Allah, bukan iblis. Tidak mungkin. Ya, segala ajaran yang ada di dalam dunia ini bersumbernya dari dua penguasa ini. Ya kan? Allah Bapa yang di sorga atau iblis. Tidak ada ajaran apapun atau pengetahuan apapun yang sumbernya itu bukan Allah, bukan juga iblis. Nah, kembali lagi. Mengapa ada orang-orang tertentu yang sulit sekali untuk menerima ajaran kasihnya Yesus ini? Bukan karena otaknya gak mampu, bukan karena bodoh, tetapi karena di dalam hatinya itu mengandung kebencian, saudaraku. Orang yang di dalam hatinya mengandung kebencian, kita mau terangkan seperti apapun juga yang ada, dia hanya akan merespon lagi dengan pikiran-pikirannya yang jahat, yang didasari oleh kebencian, sehingga tidak ada ujungnya, saudara. Mau diterangkan seperti apapun, orang ini tetap tidak akan dapat menerima ajaran kasihnya Yesus itu. Karena di dalam hatinya terkandung kebencian. Jadi kita lebih mudah menerangkan kepada orang yang bodoh, tetapi memiliki hati yang tulus, hati yang baik, orang yang betul-betul rindu untuk mengetahui mengenai keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus berdasarkan kasih-Nya Allah Bapa yang di sorga. Karena keselamatan yang diusung oleh Yesus Kristus ini, itu inisiatif dari Allah Bapa kita yang di sorga, saudaraku. Karena Allah Bapa kita yang di sorga ini memiliki kasih yang luar biasa besarnya terhadap manusia yang diciptakannya itu. Dan saat ini manusia itu penuh dengan dosa, sudah jatuh dalam dosa semuanya, maka Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia itu. Dasar dia melakukan tindakan ini adalah kasih, saudaraku. Maka di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan oleh firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maksudnya adalah akan orang-orang manusia yang tinggal di dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Garis bawahi, saudaraku. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Garis bawahi lagi, saudara, hidup yang kekal. Dikatakan oleh firman Tuhan ini, supaya setiap orang, tidak terkecuali, Bapa kita yang di sorga dengan kasih-Nya yang begitu besar, tidak membeda-bedakan latar belakang dan status sosial, saudaraku. Tidak ada, semua mendapatkan peluang yang sama untuk beroleh keselamatan. Maka dikatakan oleh firman Tuhan ini, supaya setiap orang, tanpa disebutkan kriterianya, siapapun, mau dia miskin sekalipun, dia kaya raya sekalipun, dia orang yang telah banyak melakukan kejahatan dan dosa, asal dia mau bertobat, menyadari kesalahan dan dosa-dosanya, datang kepada Yesus, orang ini akan diampuni dosanya, dipulihkan dan beroleh keselamatan untuk tinggal dalam kerajaan sorga, di mana Allah yang adalah kasih itu bertata bersemayam. Jadi kami sebenarnya tidak begitu ambil pusing dengan setiap penghina dan penghujat tentang keselamatan ini, ya. Orang-orang yang suka menghina dan menghujat Yesus, kami tidak terlalu ambil pusing. Kenapa? Karena pemberitaan firman Tuhan yang kami sampaikan ini memang tidak untuk ditujukan kepada orang itu, tidak untuk mereka. Ya, firman Tuhan ini terlalu mulia untuk diberikan kepada orang-orang yang hatinya penuh kebencian. Ini lebih ditujukan kepada orang-orang yang hatinya baik tapi tidak punya arah yang jelas, tidak memiliki kepastian kemana aku harus melangkah untuk memperoleh keselamatan.
Ini orang-orang yang sedang dalam kebimbangan, tidak punya kepastian. Nah, terhadap orang-orang inilah firman Tuhan itu kami beritakan. Buat apa kami memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang di dalam hatinya itu sudah penuh dengan kebencian? Tidak akan mempan, saudaraku. Ya, buang-buang waktu. Sebab Allah adalah kasih, dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Maka orang-orang yang di dalam hatinya terkandung kebencian, yang sejak kecil sudah diajarkan untuk benci ini, benci itu, mereka ini tidak akan pernah memahami ajaran kasih ini. Jadi itu sebenarnya alasan utamanya. Bukan masalah kemampuan otak, tetapi masalah kebencian ini, saudaraku. Ya, kasih ini hanya akan ditentang oleh orang yang di dalam hatinya ada kebencian. Hanya itu sebenarnya, saudaraku. Ya, hanya itu sebenarnya. Siapa sih yang tidak senang untuk dikasihi? Coba. Siapa? Hanya orang yang di dalam hatinya punya kebencian, yang menentang akan hal itu. Ya, menentang kasih itu. Kan selalu begitu. Ya. Yang menentang itu pasti yang mempunyai sifat yang bertolak belakang. Kalau kita sedang berbicara mengenai kasih, orang yang di dalam hatinya penuh kebencian ini, dia sedang berpikir keras bagaimana mau menghina, menyerang, mengenyek, ya kan kata orang-orang, mengenyek keselamatan itu. Makanya saudaraku, kami tegaskan di sini, kami tidak terlalu ambil pusing dengan orang-orang yang komen di video kami, yang kata-katanya saja sudah terlihat bahwa orang ini mengandung kebencian. Kalau kami jawab mau sampai kapanpun tidak akan mengerti orang itu. Orang-orang di dalam hatinya mengandung kebencian akan pernah paham dengan ajaran kasihnya Yesus itu. Ya saudaraku. Jadi saudara, firman Tuhan yang kami sampaikan kali ini, kembali kami ingatkan mengenai kasih Allah yang begitu besar sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, saudara. Ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan, haleluya. Jadi orang-orang yang hari ini masih bimbang, tidak punya kepastian apakah dirinya akan diselamatkan oleh Allah, itu yang membutuhkan pemberitaan firman Tuhan ini. Karena keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah sesuatu yang pasti. Ya, saudara tinggal buka lagi daftar video yang sudah kami buat. Nanti saudara akan bisa menemukan benang merahnya. Belum lama kami mengupload video yang judulnya itu jawaban jitu. Ya, ada kata-kata jawaban jitu. Itu berisi tentang siapa Yesus, bagaimana Yesus itu bisa ada di dalam dunia ini yang kita sebut dia adalah Allah. Ini bisa membuat saudara mengerti kenapa saudara memerlukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sekali lagi, mau sampai kapanpun tidak pernah kami buat video untuk menjawab orang-orang yang di dalam hatinya memiliki kebencian. Karena ajaran Yesus adalah ajaran kasih yang sudah pasti tidak akan dapat dipahami oleh orang yang di dalam hatinya memiliki kebencian. Ya, kalau ada orang-orang yang bodoh, itu kami senang-senang hati untuk menerangkan. Karena orang bodoh yang hatinya baik, ya, yang tulus hati ingin mengetahui bagaimana keselamatan itu lebih mudah untuk diterangkan. Tapi sebaliknya, jika orang di dalam hatinya sudah ada kebencian, mau dia pintar seperti apapun, mau dia cerdas seperti apapun, setengah mati kita menjelaskan, saudaraku, tidak akan paham-paham. Malah kita terus-terusan diserangnya dengan hinaan, hujatan. So,
Terima kasih saudara yang menemukan video ini. Bagikan orang-orang yang saudara kasihi, supaya semua orang mengerti duduk permasalahan mengenai keselamatan ini, bahwa kami tidak memberitakan keselamatan kepada para pembenci yang di dalam hatinya memiliki kebencian. Firman Tuhan jelas tegas mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Bayangkan saudara, kalau kamu tidak memiliki kasih aja, kamu itu tidak mengenal Allah. Jadi kalau kamu berseru-seru mengatakan saya ini menyembah Tuhan Allah Bapa, tetapi kamu tidak punya kasih, omong kosong kamu itu. Yang katakan firman Tuhan, ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Apalagi lah saudaraku, yang artinya itu terkandung kebencian. Apa sih ciri-ciri orang benci itu, saudara? Ciri-ciri orang benci itu, dia itu tidak suka, saudaraku, kalau kita bicarakan mengenai kasih dan pengampunan. Ya kan? Semut aja diinjak gigit katanya. Begitu kan? Karena Yesus ngajarin, ya, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Doakanlah dan berkatilah musuhmu. Lalu orang yang punya kebencian di hati bilang, wah, ini ajaran gak benar. Semut aja diinjak gigit, kok ajarannya kayak begitu. Berpipi kiri kalau ditampil kanan, ya kan, atau pipi kanan ke pipi kiri, ya. Itu saudaraku dijadikan bahan untuk mengolok-olok, ya kan? Karena orang yang punya kebencian di hati memang tidak akan paham dengan ajaran Yesus seperti itu. Bagi mereka lebih bagus saling serang, ya kan, bisa meluapkan emosi dan hawa nafsu daripada harus mengalah, harus mengampuni, harus mengasihi. Itu berat sekali bagi orang yang di dalam hatinya itu penuh kebencian. Jadi sekali lagi, apa yang membuat orang tidak mengerti atau sulit untuk mengerti tentang ajaran kasihnya Yesus? Satu jawabannya karena di dalam hati orang ini memiliki kebencian. Hanya itu. Dan jangan lupa, keselamatan itu didasari oleh kasih. Ini yang paling penting. Ya, keselamatan itu didasari oleh kasih. Dari mana? Dari Allah Bapa kita yang di surga. Karena dikatakan oleh 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Nah, dasar itulah. Kemudian Allah berinisiatif memberikan keselamatan kepada setiap orang tanpa pandang bulu melalui diri Yesus Kristus. Kalau orang yang ingin mencari keselamatan, yang begini nih gampang dipahami, saudaraku. Mereka haus, ingin cari tahu lebih jauh lagi, ingin mengerti lebih dalam lagi. Tapi kalau orang yang hatinya punya kebencian, langsung mempunyai pikiran-pikiran untuk menghina, menghujat, ya, mengolok-olok. Makanya tidak penting bagi kami memberitakan firman Tuhan kepada golongan seperti itu. Tidak ada gunanya. Mau sampai kapanpun diterangkan tidak akan pernah mengerti. Ajaran Yesus adalah ajaran kasih. Hanya orang yang hatinya baik yang dapat mengerti ajaran kasih. Orang yang memiliki kebencian di dalam hatinya tidak akan pernah bisa mengerti ajaran kasih itu. Ya, satu kali lagi saya bacakan 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau tidak mengasihi saja sudah dikatakan oleh firman Tuhan ini tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih, maka apalagi orang yang di dalam hatinya penuh kebencian. Terima kasih saudara sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan kali ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke orang-orang yang saudara kasihi, yang mereka membutuhkan keselamatan, yang mereka hari ini sedang bimbang, tidak punya kepastian mengenai keselamatan. Berikan video ini.
Terima kasih saudaraku atas upaya yang saudara kerjakan. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.